Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rahman Yusuf, NIM J1B02007. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial tentang bagaimana menggunakan Python. Sebelum itu, pastikan bahwa PC kita atau laptop kita sebelumnya sudah terinstall Python ya. Lalu yang kedua, pastikan kita sudah mendownload ini Visual Studio Code sebagai media kita untuk menulis codingan. Oke, langsung saja kita buka. Nah, maka akan muncul tampilan awal pada saat membukanya seperti ini. Oke, selanjutnya kita klik File, lalu kita Open Folder. Kemudian kita buat folder baru di dokumennya. Kita buat folder baru, kita kasih nama cobain. Kita kasih nama cobain ya. Cobain. Oke, lalu kita select folder. Maka secara otomatis kita akan diarahkan langsung ke halaman utama daripada Visual Studio Code. Dan di sini folder yang kita buat yang tadi cobain sudah masuk. Oke, selanjutnya adalah kita klik New Folder lagi. Dan di sini kita akan memanggil suatu bahasa atau memanggil VS Code ini, kode VS Code ini supaya dia mau bekerja. Di sini kita tulis VS Code, enter. Oke, maka di sini secara otomatis nanti Visual Code ini sudah terpanggil dan bisa beroperasi. Di dalam folder VS Code ini kita buat file baru. Kita buat file namanya ok.py. Nah, di sini sebenarnya sama seperti tadi di VS Code ini. Di sini untuk memanggil Python kita harus menggunakan kodenya yaitu .py. Kemudian kita enter. Nah, maka secara otomatis kita akan diarahkan langsung ke file ok.py karena di sini kita telah memanggil Python. Kita coba dulu apakah Python sudah bisa terbaca di sini atau tidak. Print dalam kurung tanda petik Assalamualaikum. Oke, kita coba run. Nah, di sini sudah terbaca ya, Assalamualaikum, yang artinya kode panggilan kita supaya Python ini bekerja di VS Code sudah berhasil. Sebelum ke codingan, saya ingin sedikit merubah tampilan daripada VS Code di sini, karena kalau kita lihat di sini Python dia udah punya lambang sendiri, sedangkan untuk VS Code ini belum. Kita klik file baru, terus kita ketik settings.json, kemudian kita enter. Maka secara otomatis kita akan diarahkan ke halaman setting ini. Di sini kita klik kurung, kita enter, tanda petik, kita tulis icon. Di sini pilihannya otomatis muncul, kita bisa scroll atau menulisnya langsung. Kita cari ini icon themes. Kemudian kita klik, di sini kemudian udah ada pilihannya, kita pilih VS Code icons. Kemudian kita Ctrl S. Nah, secara otomatis lambang daripada VS Code ini akan berubah. Oke, kita lanjut ke Python. Dalam Python sebenarnya bahasa Python ada dua, yaitu yang perlu kita ingat yaitu ada namanya variabel dan value. Variabel di mana tempat kita akan menaruh data kita, dan kemudian value adalah hasil daripada data-data yang akan kita masukkan. Kita coba di sini tulis nama sama dengan dalam kurung tanda petik Nanda. Kita enter, kita coba jalankan. Untuk menjalankan apa yang sudah kita tulis, kita harus menggunakan kata print, di mana kata print ini sebagai kata perintah untuk menjalankan apa yang telah kita tulis. Itu kunci daripada Python, yaitu print, kata print. Kita buka kurung, kemudian kita tulis nama. Kemudian
Kita coba run. Apakah bisa? Ya, di sini. Maka sudah terbaca nama Nanda. Apabila kita ingin mengganti nama, kita tidak perlu mengganti kode pemanggilnya di sini, tapi cukup mengganti nama di codingan, misalkan Ali. Kita coba run. Nah, secara otomatis nama yang kita tulis akan terbaca di sini. Kemudian bagaimana untuk yang lain, misalkan umur. Umur sama dengan umur Ali sama dengan 15. Oke. Maka di sini untuk memanggil menjalankan apa yang telah kita tulis, kita harus menuliskan kode pemanggilnya. Di sini berarti kita tulis umur. Oke, kita coba run. Nah, maka secara otomatis di sini akan terbaca 15 sebagaimana yang kita tulis. Lalu bagaimana untuk yang lain? Kita coba tinggi badan. Tinggi underscore badan. Nah, kenapa saya menggunakan underscore di sini? Karena pada Python tidak membaca spasi. Apabila kita menulis spasi di sini, maka dia tidak akan terbaca. Maka kita gunakan underscore. Tinggi badan kita tulis 160,5. Oke. Lalu di sini kita tulis kode pemanggilnya juga. Tinggi underscore badan. Tinggi underscore badan. Oke, kita coba run. Apakah bisa terbaca? Ya, di sini. Maka dia sudah terbaca 160,5. Nah, dalam Python sendiri ada beberapa tipe data. Yang pertama, yang ini di mana ada kosakata atau kata, itu disebut sebagai tipe data string. Kita tulis ini kolom, di mana kolom komen, ya, ini namanya yang pagar ini biasanya disebut komen, di mana komen ini berfungsi sebagai suatu yang tidak akan terbaca nantinya di codingan kita apabila kita menaruh lambang komen ini. Ali, misalkan kosakata ini termasuk tipe data string. Kemudian kalau untuk umur, yang ini menampilkan angka, ini termasuk tipe data integer. Tipe data integer. Nah, kemudian untuk ini, untuk angka yang mempunyai koma-koma ataupun kata yang mempunyai koma, itu namanya tipe data front. Tipe data front. Nah, seperti ini. Bagaimana jika saya ingin menulis seperti ini ya? Anggaplah saya ingin menulis nama saya Ali, umur saya 15. Bagaimana kalau saya ingin menulis nama saya Ali? Oke, berarti kita ubah di perintah untuk penampilnya. Karena dia termasuk tipe data string, maka ingat yang paling penting di data string harus didahului dengan tanda kurung dan tanda petik. Nama saya adalah. Kita di sini untuk menambahkan kosakata kita taruh tanda plus. Kita taruh tanda plus. Kita taruh tanda plus. Karena di sini kode panggilannya adalah nama. Oke. Coba kita run. Nah, maka di sini akan terbaca nama saya adalah Ali. Lalu bagaimana kalau kita ingin menulis umur saya 15? Oke, kita coba print. Ingat, print itu untuk menampilkan kode perintah untuk menampilkan tanda petik. Karena kita ingin menulis kosakata di dalamnya, maka dia termasuk data string sehingga harus ditulis petik seperti ini, kurung tanda petik. Umur saya adalah plus tulis kode pemanggilnya yaitu umur. Kita coba enter. Nah, di sini dikatakan tipe error. Kenapa begitu? Karena
Yang di sini yang tadi kita tulis, umur saya adalah ini merupakan tipe data string, sedangkan umur ini merupakan tipe data integer, sehingga dia tidak akan terbaca. Di sini sistem akan mengalami kebingungan apakah yang akan ditampilkan itu data string ataupun data integer. Sehingga di sini kita perlu menambahkan adalah tanda petik, tanda plus. Untuk memanggil data integer, kita perlu menulis kode string di sini. String baru umur. Nah, string di sini berfungsi untuk memanggil daripada data integer di sini. Oke, kita coba run. Nah, maka di sini secara otomatis akan terbaca umur saya adalah 15. Jadi intinya adalah kita memahami mana yang termasuk data string, mana yang termasuk daripada data integer ataupun float. Kemudian kita coba untuk yang kedua. Di sini kita sudah selesai ya. Kita menghapus yang di hasil di bawah CLS. Enter. Oke, selanjutnya kita beralih ke yang kedua. Di sini kita hapus saja ya. Kita Ctrl A, lalu backspace. Kemudian di sini kita coba A sama dengan kita tulis input. Input di sini merupakan bahasa perintah untuk memasukkan input. Di sini dalam kurung tanda petik, ingat tanda petik, masukkan bilangan pertama. Oke, kita enter, kita tulis B sama dengan input, kita tulis input lagi, tanda petik, masukkan bilangan kedua. Oke, kita enter. Nah, pada C kita akan menulis perintah apa yang ingin kita keluarkan nantinya di bahasa pemrograman yang di bawah ini. Di sini kita tulis kode untuk menampilkan, karena di sini nanti angka yang dimana masukkan bilangan. Bilangan di sini termasuk tadi tipe data integer, sehingga untuk memasukkan inputnya kita harus menulis perintah untuk menampilkan integer itu. Maka di sini kita tulis int atau itu integer, integer a plus. Nah, di sini saya menggunakan plus ya. Plus itu artinya untuk menambah. Atau kita coba menggunakan kali. Kalau untuk kali maka dia menggunakan bintang. Oke. Sama dengan, karena ini yang pertama A adalah bilangan pertama, yang kedua tetap bilangan juga, berarti dia harus kita masukkan lagi perintah untuk menampilkan integer yang kedua, tipe integer B. Berarti di sini input A dikali input B atau integer A dikali integer B. Maka kita coba untuk menampilkan perintahnya, kita harus tulis kode pemanggilnya untuk menampilkan, yaitu print. Ingat ya, print. Print dalam kurung C. Oke. Print dalam kurung C. Kita coba run. Oke. Kita coba masukkan angka pertama. Di sini saya masukkan 5, enter. Kita masukkan angka kedua, saya masukkan 5. Nah, enter, maka di sini akan terbaca 25. Di mana di sini yang terbaca adalah print C atau menampilkan yang C, di mana C di sini kita tulis A dikali B. Sedangkan bilangan pertama di A yaitu 5, bilangan kedua di B adalah 5, berarti 5 kali 5 sama dengan 25. Lalu bagaimana jika kita ingin menambahkan hasil perkalian A dan B adalah 25. Maka kita tulis di sini dalam kurung ketik. Ingat ya, karena kalimat A dikali B itu merupakan suatu kata, maka dia termasuk data string, sehingga kita harus tulis dalam kurung dan menggunakan tanda petik. Kita tulis ini hasil A
dikali B adalah hasil A dikali B adalah, baru di sini kita perintahkan tanda plus, terus misalkan kita masukkan langsung ya untuk yang C, misalkan di sini. Kita masukkan C. Apakah dia langsung terbaca atau tidak? Coba kita masukkan 5, enter, 5, enter. Nah, di sini tipe data error. Kenapa error? Karena hasil A dikali B adalah ini merupakan kalimat yang dimana dia termasuk data string, tipe data string. Sedangkan C di sini adalah merupakan tipe data integer. Lalu bagaimana cara kita menampilkannya? Kita tambah di sini str dalam kurung C dalam perintah di sini. Oke, sekarang kita coba run. Kita masukkan angka pertama 5. Kita masukkan angka pertama di sini 5, enter, 5, enter. Nah, maka di sini dia akan terbaca. Hasil A dikali B adalah 25. Nah, jadi itu ya kosakata sebenarnya yang dimainkan dalam bahasa Python ini, codingan Python, di mana untuk menampilkan data string kita menggunakan tanda petik dan dalam kurung untuk menampilkannya. Sedangkan untuk data integer kita harus memanggil kata depannya dengan menulis kode awal di sini str ini. Kemudian untuk memasukkannya atau melakukan pembacaannya kita harus menginput lagi kode perintah yaitu int atau integer ini. Ya, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan tutorial sederhana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.